Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Tuhfatul Marid yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Juwaisili. Dalam hal ini berkenaan dengan musibah, penyakit, kesedihan, kepedihan, kesusahan adalah menghapuskan kesalahan dan dosa. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di dalam hadis-hadis tentang kesusahan, musibah itu dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan juga hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasaba wala hammin wala hazanin." Tidaklah seorang muslim dia tertimpa keletihan, kelelahan dalam hidup, kemudian tertimpa suatu penyakit, tertimpa sesuatu yang mencemaskan, kecemasan, kerisauan, tertimpa sesuatu yang menyedihkan, yang membuat air mata ini menetes, mengalir, wala azan, sesuatu yang membuat perih, merintih, wala ghammin, sesuatu yang membuat hidupnya susah, hatta syaukata yushakuha, atau sesuatu yang membuat dirinya bingung, tidak tentu arah, illa kafarallahu biha min khataya, melainkan semua itu Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kesalahannya. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang-orang yang diuji dengan musibah, sesuatu yang ditolak oleh perasaan seseorang. Musibah itu setiap orang rata-rata tidak merindukannya. Ada dua bentuk secara umum musibah yang datang itu kepada seseorang. Yang pertama bentuknya adalah fisik, jasmaniah. Yang kedua bentuknya adalah non fisik atau ruhaniyah. Seperti dalam hadis di atas tadi, ma yusibul muslim, tidaklah tertimpa seorang muslim min nasabin wala wasab, tertimpa suatu keletihan, kelelahan, kemudian tertimpa penyakit. Dua ini Rasulullah bercerita tentang fisik seseorang. Nah, di selanjutnya Rasulullah bercerita tentang psikis, tentang ruhaniyah. Nah, dua masalah fisik seseorang dan empat Rasulullah berbicara tentang psikis seseorang. Nah, itu Allah timpakan illa kafarallahu bihi min khataya, kecuali semua itu menghapuskan kesalahan dan dosanya. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini agak berbeda redaksinya, maknanya sama. Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul mu'min, di atas muslim, tidaklah ditimpakan sesuatu kepada seorang mukmin min wasabin wala nasabin. Terbalik sedikit, baik itu adalah penyakit maupun keletihan, ini dua yang berhubungan dengan fisik, wala saqamin, ini kepedihan adalah fisikis, wala hazani, kesedihan juga fisikis, hatta al-hammi yuhamuhu,
atau sesuatu yang membuat dirinya berada dalam kecemasan. Mungkin dia diuji dengan sakit, cemas dia nanti sakitnya itu berlanjut kepada hal-hal yang lebih buruk daripada sebelumnya. Dia diuji dengan anak, ya. Kemudian dia cemas bagaimana nanti dengan masa depan dan sebagainya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kafarallahu bihi min sayyi'atih. Semua itu Allah berikan akan menghapuskan keburukan-keburukannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Imam Bukhari juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang-orang yang tertimpa musibah. Ma min muslim yusibuhu adan min maradin illa khatallahu bihi sayyi'atuh kama tahatta syajaratu waraquha. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa suatu bencana, baik berupa penyakit dan yang lainnya, melainkan dengan hal itu Allah gugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa sebagaimana gugurnya dedaunan pohon kayu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min musibati yusibul muslim." Tidaklah ditimpakan sesuatu yang menimpa kepada seorang muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syaukata yushakuha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, meskipun hal itu hanya sesuatu yang membingungkan dirinya saja. Nantilah ujian itu berupa fisik, kemudian ancaman kepada psikis, bahkan sesuatu yang membingungkan kepada seorang muslim saja, itu sudah mendapatkan ganjaran terhapusnya dosa-dosa seseorang. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.